Oke, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Hari ini saya mau ngambil GR Yaris saya di gerai Vikul PPF di SCBD. Baru selesai di wrapping dengan Vikul PPF. Oke, sekarang kita lihat mobilnya, udah nggak sabar. Waduh, di sini ya mobil-mobilannya nih Aston Martin Vantage, BMW seri 3 Touring, G21, ada VW Tiguan, ada Rolls Royce Phantom. Wah, berkelas semua mobilnya di sini. Oke. Nanti di video ini juga habis selesai ngambil dari Vikul PPF ini, saya akan bawa mobil ini jaraknya agak jauh supaya bisa lebih detail lagi menyampaikan informasi tentang mobil itu. Oke, kita ambil dulu sekarang. Gila, langsung ganteng banget. Ini warna merahnya Emotional Red Pearl, jadi warna merah yang mutiara, jadi kena sinar matahari itu beda gitu. Pantulannya ada gradasi warnanya, dan ini sekarang pemasangannya rapi banget. Dan ini ada lapisan PPF yang sangat baik. Dan sebelum kita lihat detailnya, sekarang saya mau ceritain dulu kenapa saya pilih Vikul PPF untuk mobil ini. Jadi saya sudah memakai Vikul PPF ini beberapa kali di mobil saya. Pertama itu Miata NC yang udah saya jual, kemudian di Miata ND itu dua-duanya glossy, dan di Suzuki Jimny yang matte seperti ini. Nah, ini yang glossy. Nah, ini bedanya nih. Alasan pertama itu karena begitu dipasang PPF yang glossy, dia warnanya lebih keluar, lebih dalam, lebih elegan, lebih shiny. Nah, kalau yang Dove ini juga keren. Dove-nya ini seperti yang saya pakai di Jimny, masih ada pantulan sinar sedikit. Dan yang terpenting dengan Vikul PPF itu cat itu terlindungi maksimal. Ini bahkan kalau teman-teman bisa lihat, waktu itu saya pernah demoin ini di lempar sama batu, kemudian dipukul-pukul oleh logam, dan bahkan ada pakai sikat besi. Ini benar-benar digores-gores. Begitu dia kena panas, dia langsung self healing, dan garansinya 10 tahun. Jadi 10 tahun saya bisa yakin mobil saya itu tetap kinclong dan catnya terlindungi. Dan PPF itu banyak sekarang produknya, tapi saya yakin bahwa Vikul PPF ini adalah salah satu yang terbaik yang ada di pasaran. Bahkan untuk teknisi pemasangnya aja itu bahkan sampai di training di luar negeri untuk memasang secara benar. Nah, makanya kenapa itu saya pilih Vikul PPF untuk GR Yaris saya. Sekarang kita kembali ke Yaris. Nah, kalau teman-teman tanya berapa habisnya buat melapisi seluruh bagian bodi ini kecuali atap ya, dengan Vikul PPF ini itu bilnya 55 juta rupiah. Tapi mungkin mahal ya. Ya memang, karena ini salah satu yang terbaik yang ada di pasaran. Dan 55 juta rupiah, bayangkan dengan garansi 10 tahun, artinya sekitar 5,5 juta rupiah per tahun. Tapi kita nggak perlu repot-repot buang waktu untuk coating, untuk detailing, semuanya udah terlapisi oleh PPF ini. Jadi praktis, dan selama 10 tahun saya nggak khawatir mobil saya akan tetap kinclong dan bebas dari goresan-goresan atau stone chip ya. Karena jalanan Indonesia itu banyak sekali stone chipnya. Waduh, rapi banget. Padahal GR Yaris itu kan sudut-sudutnya sulit ya, tapi ini dipasangnya benar-benar rapih banget. Tanpa cacat nih masangnya. Dan ini kemarin kan dicopot. Karena kalau kita wrapping atau kita stiker pasti kita dicopot, dan ini saya sudah pastikan pasangnya benar-benar milimeternya sama seperti aslinya. Dan ini piano black ya. Ini bahan piano black ini sangat bagus. Tapi kalau misalnya tidak dilindungi, dia gampang sekali gores. Di interior aja gampang gores, apalagi di eksterior. Makanya ini dilindungi juga piano blacknya. Kalau yang atas emang sengaja nggak saya PPF karena ini stiker Dove. Di dalamnya itu carbon fiber, tapi luarnya ini stiker biasa, nggak apa-apa. Ini stiker asli pabrikannya, jadi ini saya nggak PPF. Yang lainnya di PPF. Wah, warnanya langsung keluar lebih kinclong lagi. Tapi yang saya suka adalah proteksi cat asli mobil ini, karena bagaimanapun cat asli
GR Yaris ini bagus dan sangat sayang kalau misalnya rusak hanya karena stone chip gitu loh kan. Jadi mendingan kita lindungi. Oke, sekarang kita langsung jalan. Je call, I fall. There's a legacy between us. We grow, we go, but in the middle. Ya, jadi saya udah berjalan-jalan dengan si Yaris ini udah lumayan lah. Sejak keluar dari Vikul PPF itu udah 200 km. Sekarang baru 300-an kilometernya totalnya. Masih nungguin Ryan. Tapi selama perjalanan 200 km itu keliling-keliling Jabodetabek, saya udah mendapatkan feel-nya lah, impresinya seperti apa ini mobil. Dan kita mulai dari keanehannya dulu. Karena ini mobil perancangannya beda dengan mobil yang lain. Kalau mobil yang lain itu dibuat berdasarkan kebutuhan konsumen, survei dari konsumen maunya seperti apa gitu ya. Tapi kalau ini kan dibangun untuk menang WRC dulu, baru abis itu sebisa mungkin dari basis itu dibuat sebagai mobil jalan raya. Jadi ada sejumlah hal yang agak unik lah di mobil ini. Yang pertama, tidak ada wiper belakang. Aneh banget sebuah hatchback itu tidak ada wiper belakang. Emang sih kacanya kecil, tapi ya nggak ada. Mungkin kalau di WRC itu nggak butuh wiper belakang kali ya, karena kan hanya ngelihat ke depan. Kemudian ini tidak ada auto lock. Padahal udah pakai smart keyless entry, tapi tidak ada auto lock. Jadi harus kita ngelock sendiri. Tidak ada USB slot kecuali yang di head unit. Ya udah. Artinya kalau misalnya yang versi ke Indonesia itu tadinya nggak ada head unit, nggak ada USB slot sama sekali. Untung ada di head unitnya satu dan bisa Apple CarPlay juga. Kemudian headroom belakang, aduh itu sangat-sangat sempit dan saya aja harus nunduk kalau duduk di belakang. Kemudian peredaman, ini bannya berisik karena bannya emang ban high performance ya, bannya berisik dan suara mobil dari luar, bahkan kalau di 90 sampai 100 mulai ada suara angin itu terdengar karena rasanya material peredamnya juga nggak ada atau sangat-sangat minim di mobil ini. Visibilitas depan ini sebenarnya kalau yang di depan driver oke, tapi begitu kita ngeliat kiri dikit ini ada spion dan sistem kamera pemantau depan itu yang mengambil 50% sendiri dari kaca depan, jadi sempit sekali melihatnya ya. Kalau buat kompetisi is oke, karena kan kompetisi kan kadang-kadang visibilitas kecil asal kita masih bisa ngelihat nggak apa-apa. Kemudian klakson, Masya Allah nih Yaris 850 juta rupiah klaksonnya seperti ini. Tin, harus segera diganti. Kemudian keanehan berikutnya untuk sebuah hatchback bernama Yaris adalah akinya di belakang. Padahal sebenarnya itu space di depan, di mesin tuh masih ada, orang mesinnya kecil tapi mereka meletakkan aki di belakang. Salah satu alasannya adalah supaya distribusi bobotnya bisa dibuat lebih ideal. Karena aki kan lumayan berat dan akinya tuh lumayan besar ukurannya, taruh di belakang. Kemudian mobil ini atapnya serat karbon dan kap mesin, pintu itu terbuat dari aluminium. Bagasi juga aluminium. Jadi kalau kita buka bagasi, buka kap mesin, pintu itu kerasa enteng. Kadang-kadang kerasa agak kurang kokoh gitu ya. Terus bumper itu juga
tipis sekali bumpernya. Makanya mobil ini walaupun dia sistem penggeraknya all wheel drive, tapi bobotnya hanya 1280 kg, yang mana itu dianggap cukup enteng. Nah, ada sedikit keanehan lain. Kebetulan yang masuk ke Indonesia ini yang circuit pack. Jadi dia memiliki big brake kit, kemudian pelek yang lebih enteng, kemudian juga differential lock depan dan belakang supaya bisa drifting mobilnya. Tapi justru di circuit pack ini tidak ada head up display. Yang head up display itu ada di convenience pack. Dan malah yang circuit pack ini dapat fitur radar. Ini radar bener, bukan cuma pakai kamera, pakai radar. Ada adaptive cruise control, ada emergency brake kalau kita mau dapat ke depan. Kalau di circuit pack gitu, circuit pack kan bayangannya mau ke sirkuit, tapi kenapa dikasih fitur untuk di jalan tol supaya lebih nyaman? Kebalik tuh kayaknya, mestinya head up display-nya yang di sini. Tapi justru keanehan itu yang bikin mobil ini semakin unik. Tapi dibalik keanehannya, mobil ini benar-benar on point banget. Desainnya memang mobil ini dibuat untuk kompetisi. Mobil ini dibuat untuk waktu tercepat melewati special stage rally. Makanya tenaganya ini mungkin 261 HP, banyak yang lebih besar dari 261 HP. Tapi karakter mesinnya itu, ini saya belum gaspol aja ya gitu. Mesin tuh kayaknya mau ngajak lari terus. Dan putaran mesin juga enteng gitu ya. Padahal kalau lagi nggak ada beban gitu ya, digas-gas tuh kayaknya malas. Tapi begitu kena beban, turbonya masuk, wah, dari RPM bawah aja itu udah terasa nikmat. Dan suaranya walaupun ada bantuan artificial sound, tapi ini suara knalpot JR-nya juga lumayan lebih keras dibandingkan yang standar. Jadi suaranya tuh, ini mungkin 3 silinder yang paling merdu yang pernah saya dengar. Ada kayak muscle car-nya juga gitu dari dalam. Pengendalian, wow. Ini padahal bantingan suspensi mobil ini memang agak keras, tapi masih bisa dibilang cukup nyaman untuk ukuran mobil sport. Tapi pengendaliannya bukan yang terlalu tajam yang mengagetkan, tapi semuanya sangat terprediksi. Grip ban-nya sangat besar. Jadi pengendalian sebaik ini dengan bantingan yang masih bisa ditoleransi itu karena center of gravity yang rendah. Salah satunya karena penggunaan atap yang carbon fiber. Joknya juga sangat menopang tubuh. Posisi berkendaranya juga enak. Kita duduk agak sedikit tinggi, tapi nggak tinggi-tinggi banget sih. Dan membuat posisi menyetirnya tuh kayak udah siap buat kompetisi. Lantas all wheel drive-nya ini juga pintar. Jadi dia bisa membagi tenaga sesuai dengan input kita dari mode berkendara ini. Kalau normal ini 60% di depan, 40% di belakang. Kalau sport mode itu 70% di belakang, 30% di depan supaya kita bisa ada aksi drift. Kemudian kalau yang mode track itu 50% depan, 50% belakang supaya menghasilkan lap time yang paling optimal ketika di sirkuit. Aduh, suaranya enak deh. Dan rasanya gatel banget. Pengen ngebejek gitu ya, pengen yang full throttle. Cuman saya nunggu 1000 kilo deh. Soalnya saya disaranin sama Om Takwa dari Garden Speed, kalau mesin-mesin spesial seperti ini tunggu 1000 kilo deh baru full throttle. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi yang saya bisa coba pengeremannya. Ini pengeremannya tuh natural rasanya, tapi pakemnya tuh bahkan terasa sejak kita nginjek nggak terlalu banyak tuh udah terasa sangat menggigit dan sangat powerful remnya. Karena dia big brake kit ya, dia 356 mm discnya, lebih besar dari GR Supra. Jadi yakin gitu, sure banget kita ngerem pakai mobil ini seperti pakai rem balap memang. Di MID juga ada boost meter yang itu juga menambah adrenalin gitu ya, ngelihat wah ada boost meternya. Jadi kita tahu turbonya bekerja seberapa keras. Lantas overall
pengalaman menyetir mobil ini memang bikin ketagihan gitu ya. Ini hatchback biasa, dalamnya juga biasa. Tapi mesinnya tuh sangat-sangat berkarakter, sangat bertenaga. Konsumsi bahan bakar saya belum ukur, nanti aja kalau misalnya kita sudah 1000 kilo kita lakukan pengetesan yang proper. Tapi selalu ketagihan, dan ini transmisi manualnya mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya coba. Dia ada bobotnya agak berat dan sangat pasti, sangat presisi, dan ada rasa mekanikalnya klak 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 klak. Bahkan ketika kita dari berhenti masuk gigi 1 tuh ada kayak bunyi mekanikal di gearboxnya yang itu asik banget. Sama satu lagi, koplingnya ini pinter. Jadi kalau kita di kemacetan, kopling itu bahkan kita nggak perlu injek gas. Kita masukin gigi 1 atau mundur, terus kita lepas kopling pelan-pelan, dia otomatis ngegas sendiri. Jadi nggak perlu pakai gas sama sekali. Kemudian kalau misalnya kita sampai stall gitu ya, misalnya kita ngelepas kopling kecepatan sampai mesinnya mati, itu kita nggak perlu mencet tombol start, kita tinggal injek kopling lagi, dia otomatis langsung start sendiri. Mungkin kalau di WRC itu semangat WRC kali ya, kalau mobilnya mogok dia tinggal injek kopling langsung nyala sendiri mesinnya. Nah, jadi itu keanehan-keanehan dan keindahan-keindahan saat mengendarai mobil ini. Tapi itu versi saya. Nah, sekarang ini saya lagi jalan ke arah Karawaci, di mana saya sudah janjian bertemu dengan sahabat-sahabat saya pemilik GR Yaris lainnya. Ada Om Mobi dengan GR Yaris putihnya, ada Arif Muhammad dengan GR Yaris warna goldnya. Sayangnya Ridwan Hanif kita ajak, dia nggak bisa. Jadi ya udah nggak apa-apa. Bertiga kita akan dengar bagaimana impresi dari Arif Muhammad dan Om Mobi ketika sudah berkendara cukup lama dengan GR Yaris. Let's go. We grow, we go, but in the middle, Jadi tadi begitu datang langsung hujan, jadi kita semua neduh di mobil, dan sekarang hujan udah kelar. Kita sekarang ketemu sama yang lain. Nah, ini ada GR Yaris putih, namanya apa ya, Platinum White Pearl kalau nggak salah ya. Jadi dia putih mutiara, ini putih yang emang, jadi putih itu ada dua, ada putih solid, ada putih mutiara. Ini yang putih mutiara yang dimasukin ke sini. Nah, ini punyanya Arif. Punyanya Arif ini basicnya putih, terus di PPS jadi warna gold seperti ini. Dan dia juga udah pakai lip spoiler. Ini buatan sini ya, bagus banget. Carbon fiber. Terus beberapa emblem GR-nya juga udah diganti sama dia. Ini juga baru selesai. Nah, ya, dari 3 mobil ini, yang paling banyak kilometernya itu yang putih. Karena udah hampir 1000 kilo nih, udah 900 kiloan, udah di drifting juga, udah digeber-geber juga. Kalau saya sama Arif ini masih sedikit kilometernya. Arif mungkin sekitar 100-an atau 200, saya 300. Dan kita mau nunggu Indrayan. Nah, sekarang kita langsung ketemu sama mereka. Selamat sore. Ini udah hidup belum? Oke, nah buat teman-teman yang mengharapkan kita akan merosting satu sama lain, tenang, bukan di sini videonya. Jadi tadi kita udah ngobrol, yang roasting, yang bernada, yang aura-aura negatif seperti itu. Gak mesti negatif roasting itu. Roasting positif jadi edukasi. Ya? Gimana roasting ya pasti? Edukasi. Tapi yang negatif-negatif itu kenapa harus selalu di tempat Om Mobi ya? Sesuai auranya. Enggak begitu, maksudnya kebetulan kami tuh dapatnya yang bagian negatif-negatif, roasting. Oke, jadi itu nanti kontennya di channelnya Om Mobi. Nanti di channel lo apa tuh nanti kita bahas? Nggak, dia pengen ngobrol aja positif. Positif ya. Positif. Sebenarnya itu gue berharap itu kita lengkap, ada Ridwan, bisa silaturahmi sama Ridwan. Ridwan mana ya? Sayangnya Ridwan minggu lalu kita ajak, dia bilangnya ke Klaten. Tapi dari story-nya dia di Jakarta. Iya bener. Tahu-tahu Mandalika. Ngilang-ngilang terus. Susah deh. Udah dari awal itu kita ajak, kita ketemu nih berempat. Iya. Ada alasannya banyak sekali. Ya udah, anyway, kita bertiga show must go on. Oke, Om Mobi. Apa? Ini belum Indrayan. Yang roasting sih, nih nggak ada roasting sini ya. Gini loh. Kadang nggak pengen roasting. Cuman kan kalau misalnya berkomentar kan harus jujur. Iya. Enggak, ini nggak roasting.
Kita nggak roasting, kita nggak roasting. Ini nanya, ini pewawancara narasumber. Mobil belum 1000 kilo. 925 km sekarang di tepatnya. drifting. Ini pulang dari sini udah nyampe kali. Digeber-geber. Iya. Kenapa begitu? Lah mobil kita beli buat dipakai. Kalau nggak dipakai Kan bisa gitu, dipakai gitu, habis 1000 kilo sesuai digebernya. fungsinya. Gue tau jawabannya. Hah? Kayak yang kita obrolin tadi. Jadi emang kalau misalnya mobilnya yang tidak spesial, tidak ada yang terlalu menonjol, emang harus ada usaha yang lebih. Iya, Untuk untuk terlihat. terlihat berbeda di sosial Bukan. media. Iya. No. Mobil kalau kita beli benar-benar kita pakai sesuai fungsinya. Jimny langsung pakai off-road, Cherokee pakai Iya, off-road iya, segala. iya. Ya mobil kencang, ya Oke, dipakai iya, kencang. iya, Nggak usah udah. emosi, nggak usah emosi. Enggak jadi pakai kencang. Ini mobil benar-benar dipakai untuk sesuai fungsinya. Iya, nggak ada yang ngeledek, nggak ada yang ngeledek, nggak ada yang Cuma ngeledek. nanya, cuma nanya dari Ini tadi. mobilnya bagus mobilnya. Kita mau kelihatan paling keren. Air putih mana air putih? Nggak ada. Udah, perlu minum? Nggak? Enggak ada. Ya? Oke, nah ini Om Mobi karena sebagai pemakai GR Yaris yang mungkin kilometernya terbanyak. Pertama, secara seremoni, secara Helm pertama simbolis, yang secara simbolis itu kami yang menerima GR Yaris di Bener, Indonesia ini Masih Raya diulang, ini. masih diulang nih Yang panjang pertama. nih, ini panjang nih kalau diulang. Ini video nggak pengen roasting, Iya. tapi dia kayak mengeluarkan aura yang Kita- ayo dong roasting gue gitu. Kita di sini Orang bukan kalau iri, untuk orang ribut. kalau iri tuh begitu tuh. Orang kalau banyak iri tuh begitu tuh. Allah. Yang Ada, buat ada. ribut-ribut nanti di YouTube-nya Om Nggak Mobi. ada ribut, cuma mengasih tahu ke penonton bahwa secara simbolis di Indonesia Iya, Raya ini Nggak ada yang nanya terima juga. dulu. Ya emang ini informasi kan, informasi nggak mesti ditanya kan? Tapi ini Om Fitra tidak Nggak mengarahkan nanya. ke obrolan Nih, itu. ngarahinnya gini nih. Ya. Sebagai pemakai GR Yaris mungkin yang paling jauh di Indonesia sekarang udah 900 kilo. Ah, Ridwan kan kita nggak tahu. Ridwan kan kemarin pergi ke sana, pergi ke sini. Kayaknya belum sampai 1000 kilo. Kayaknya ya. Oke, salah satu yang terbanyak. Apa yang sesuai ekspektasi Om Mobi, apa yang di atas ekspektasi Om Mobi, apa yang nggak suka dari mobil ini? Oke, ini gampang aja. GR Yaris, kita semua tahu semuanya rasanya tuh di atasnya. Suspensi rasanya ternyata lebih empuk Dari ekspektasi dari kita. ekspektasi. Ya. Larinya sedikit lebih kencang daripada ekspektasi. Oke. Ya, nggak extraordinary sekali, tapi sedikit lebih kencang. Terus apa ya? Rasa nikmat memilikinya itu ada loh. Nikmat memiliki itu kalau Tapi kita itu di luar ada teknis, di garasi. artinya itu psikologi. Psikologi. Ini kan nggak nanya psikologi atau teknis kan tadi. Tapi Ya. itu benar sih. Kalau itu gue Ya, setuju. ya, Itu ya. gue Jadi setuju. Oke. tadinya GR Yaris oke, beli Yaris. Nih apa namanya? WRC gitu ya. Ya biasalah kayak punya Evo, punya apa. Tapi begitu di rumah tuh. Oh, spesial sekali. Nggak, soalnya ada rasa-rasa kayak gini, kayak misalnya kayak even Mini Cooper yang harganya lebih mahal dari ini Iya, standarnya misalnya. iya. Tapi ini tuh kayak lo punya uang, nggak bisa besok pagi datang sampai ke Iya. rumah lo itu juga belum tentu bisa gitu. Betul. Cuma tadi pas Om Mobi bilang pas di garasi ngelihat spesial sekali, bukan warnanya kan maksudnya. Karena ini Justru gini loh. Nih, oke. Nih, sedikit penjelasan mengenai warna. Oke. Ya. Ceritanya gini. Gimana masuk kalau Indonesia? Iya. Itu kan bisa di roasting aja. tempat lo Om. Maksudnya, saya tuh pengen menegaskan yang bikin Om Mobi Ini ngerasa mau spesial. sejarahnya gimana kok bisa warna-warna ini tuh ada sejarahnya Iya, sendiri. iya. Nanti di itu tempat lo aja, tempatnya di Om tempat Mobi lo aja, ya. di tempat lo aja. Maksud saya tadi nanya. Ya udah jangan lupa cek Ud- channel Mobi. Udah pasti pas ngerasa spesial bukan karena warnanya kan, karena warnanya tidak Warnanya terlalu. ya jelas spesial. Iya. Mobil rally warnanya putih. Dengan stiker sponsornya mana? Mobil rally Nanti warnanya aja itu di putih. channelnya Om Mobi udah. Ada nih stiker sponsor nih Oh, UPF tuh. iya. Kebetulan yang ini kurang diminati sponsor jadi Loh, enggak. belum Ini banyak. Kita emang nggak nyari sponsor, orang mau sponsorin Oke, banyak. oke. Ya udah ada. Ini bukan roasting. Yang di bawah ekspektasi apa? Di bawah ekspektasi. Audionya. Aduh. Biasa banget ya. Enggak, bukan biasa. Kemarin nyobain Toyota Veloz. Oke. Enakan itu. Iya. Oke, jadi overall nggak nyesel beli mobil ini. Sama sekali nggak nyesel. Nggak mau jual lagi. Nggak mungkin jual lagi. Nggak mungkin Nggak jual mungkin lagi. jual lagi. Oke, jadi hal yang sesuai ekspektasi lebih banyak yang dibawa daripada yang di bawah ekspektasi. Iyalah, jauh lebih banyak. Oke, next karena ini kita durasinya udah agak panjang nih. Apa sih? Next, Belum mulai ini apa-apa. adalah mungkin GR Yaris pertama di Indonesia yang di PPS. Jadi PPS itu apa sih? Paint Protection spray. Oke, gini. bukan.
PPS itu aslinya Peelable paint paint system. Oke. Aslinya itu. Jadi tekniknya itu di spraynya itu Spray. iya, jadi spray. Tekniknya Buat itu tidur ya, buat tidur. Di spray persis kayak kita cat mobil biasa, tapi sebelumnya itu lapisan pertama itu ada primernya gitu yang berfungsi untuk yang bisa dipilnya itu. Oke. Oh. Oke, gua nggak pengen ngomentarin warnanya karena itu Tapi nanti nanti aja di di channel video. Om Mobi ya. Lu artinya abis dari ngambil ini mobil langsung dimasukin ke 3 steps kan? Iya. Terus dari 3 steps akhirnya lu udah pakai berapa kilo nih mobil? 130 kilo. Udah lumayan Ya, kan? udah lumayan, Nah, muter-muter. lu gimana impresi lo ini? Maksudnya Iya. lu mungkin udah pernah nyobain kayak M3 segala macam. Iya. Gue nggak nyangka Toyota bisa seenak ini, bisa se-fun ini, dan kemarin kan kita udah ngobrol kan kayak pas kalian cerita ini lebih enak dari Mini Cooper segala macam, lebih natural bla 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 segala macam, sampai kira gue ngerasain sendiri, gila ini mobil enak banget sih. Enak banget. Ini mobil enak Di banget. apanya yang enak? Kaki-kakinya kalau Kaki-kaki. misalnya kayak apa namanya rigid banget gitu loh, kalau misalnya kita masuk lubang atau kena speed bump segala macam, gue ngerasain kakinya kokoh banget. Jadi nggak Dan- perlu ngerem lagi ya lo ke depannya. Ya enggak ya? juga, enggak gitu juga. Biar dia jadi GRS pertama yang kaki-kakinya rusak. Enggak gitu juga. Cuman kayak dari kalau misalnya kayak kita di tol tuh tikungan tajam gitu, kayak mobilnya tuh napak banget, rigid banget gitu. Jadi ini sangat menyenangkan sekali. Lo masih Dan- ingat nyetir manual, masih ingat caranya? Masih. Mobil gue Oh kan juga. iya, ini manual loh. Mobil gue banyak manual juga. Ada Estilo dia ada pernah. Estilo, ada Holden. Estilo yang waktu itu Nah, kalah ya? ngomong Estilo. Ya. Yang waktu Ya, itu kalah, yang kalah itu ya. Tapi kan Estilonya dia kencang tuh. Maksudnya Iya. dibangun Iya, secara iya, proper. Iya. Nah, Estilo yang dibangun secara proper dibandingin ini, karena banyak orang nyamain, oh ini mirip Estilo nih, 2 Iya, pintu iya, segala macam. Mirip Estilo dan mirip Sirocco. Iya. Estilo gue kebetulan waktu itu lebih kenceng dari ini. Estilo gue tuh sampai gue lupa horsepower-nya tapi lebih kenceng dari ini. Cuman yang bikin beda ini kan feel-nya karena mobil standar. Datang-datang udah begini. Kalau Estilo kan kita perlu effort, perlu modifikasi, Nggak dan praktis, pasti makanya. rasanya tidak seenak mobil bawaan dari pabrik gitu. Oke. Kalau ini kan benar OM-nya kayak gini, jadi lebih fun lah. Oke, gue tahu lo waktunya emang belum banyak pakai ini mobil. Lo akan geber langsung apa lo tungguin Ryan? Enggak, gue tungguin Ryan 1000. Tungguin Ryan. Kenapa sih pada sayang-sayang semua? Lo bukan sayang. Ya sayang Memang lah. begitu seharusnya Emang memperlakukan. seharusnya begitu. Indrian tuh mitos. Gini, oke. Ini pegang kata-kata gue ya. Begitu ini selesaiin Ryan, lo mau ngajakin gue sikat mobil yang ngedrift di sini kemana? Gue jabanin. Indrian tuh mitos. Mitos kok ada di buku manual. Enggak lah, udahlah. Nih ya, mobil-mobil baru, mobil-mobil tes misalnya tuh. Iya. Masih baru-baru digeber sama media. Yang mitos itu adalah manasin mesin, sekarang nggak perlu. Kalau yang mobil-mobil baru digeber sama media, itu tidak semua mobil. BMW M3, Mercy AMG, Iya. mereka semua 1000-2000 kilo dulu mereka bawa di Enggak, APM-nya. waduh, waktu itu Kecuali brand new, beberapa brand new. kasus, kecuali Brand beberapa new, brand kasus. new. Tapi sebaiknya mobil mesin spesial itu sebaiknya di Inrayan. No, Oke, gue tahu. enggak. Gini aja. Kita yang menaati peraturan, Iya. Om Mobi yang Sama tidak enggak. menaati peraturan. Nanti kita tes dyno. Kita setelah tes. 1000. Boleh. Iya. Siapa yang lebih Boleh. bagus? Dia udah ganti knalpot nih, Bisa belum tahu jadi, nih. bisa jadi kita yang bego nih. Iya, Sampai bisa 1000 aja. kilo kita Iya, pelan-pelan, bisa aja. ternyata sama Ternyata aja. sama aja gitu kan, bisa aja. Atau malah lebih pelan. Ini kan udah ganti knalpot. Iya. Ada kemungkinan perubahan horsepower, Nggak. nggak tahu naik, nggak tahu turun Nanti ya. pas dyno saya pasang knalpot standar lagi. Oh, repot Oke. amat sih, kenapa kan ini aja Ya di dyno Allah, sih? tinggal nyuruh Om Tako Ya, agar kenapa cuy, nggak wah ini tolong di pasangin. dyno? Oh, ini nyampe 1000-nya lama ya? Nyampe 1000-nya lama. Lebih lama daripada itu ya? Banyak kerjaan ini orang. Besok gue ke Surabaya deh pakai ini deh. Iya, gue Oke, seribuin deh. jadi pastinya lo tidak berniat untuk menjadikan Yaris ini jadi Yaris yang tidak berprestasi kan? Iya, tentunya. Udah tentunya, siap buat challenge? Siap, gue siap. Emang mau ada challenge Tapi Giar belum, Yaris? tapi belum ada yang nyuruh kita challenge Nggak ya. ada, jangan GR dulu. Iya. Tapi yang jelas ya, mobil ini karena gue udah PPS juga, mau nanti kita challenge-nya rally, tanah-tanah, mau kita ngedrift segala Kalau macam. ada Kalau ada challenge. siap. challenge, ya. Gue siap. Kalau ada Berani challenge. itu? Nggak Berani, takut berani. lecet? Enggak. Tempel Justru dorong? Sebentar, Enggak bentar. gitu dong, enggak gitu dong. Sebentar. Ini kenapa warnanya sama kayak C-Class dia waktu dia 100 juta challenge ya? Itu nanti di channelnya Om Enggak, Mobi. baru enggak gitu. Itu nanti di Sama channelnya warnanya. Om Mobi. Iya, Ya, iya, ya, iya, ya. iya. Tuh kan, jadi dia bisa nyiapin jawaban. Ya udah, oke. Jadi kira-kira begitu. Itu belum dibahas, belum. Tadi saya udah ngomong Fitra, plus minusnya apa belum. yang saya rasain. Belum. Udah diceritain tadi di video. Oke, Nggak ada. ini mobil ekspektasinya sama seperti yang Om Mobi sama Arif tadi bilang nih, enak, pengendaliannya luar biasa. Emang ada beberapa hal yang aneh di mobil ini. Wiper belakang nggak ada. Nggak ada.
Kacanya terlalu kecil untuk pakai wiper. Kayak terlalu kecil. Udah gitu spion tengah Spionnya itu gede agak banget, kegedean gede banget. untuk Spionnya kaca gede sekecil banget. itu. Kita sering nunduk-nunduk loh. Terus untuk lihat duduk sesuatu. belakang sempit. Sama ini bunyi nggak kalian kalau misalnya pindah gigi? Oh, masuk satu ada Ada dek. satu dek Ya, gitu. jadi Bunyi juga? ada bunyi seperti Bunyi cross juga? joint. Bunyi. Abang. Artinya memang karakter mobilnya. Bunyi. Kenapa jadi patokan ya? Enggak, Karena kita semua, bertiga iya. sama, ya berarti Nah, kayak gitu kilometer mobilnya. paling banyak jadi patokan gitu. Ya enggak, cuman kan kita bertiga sama Iya, problemnya. sama. Oke, jadi ada kayak cross joint ceklok. Iya, Iya, Ceklok ceklok gitu ya. gitu ya, ada. Nah, kalau pas ngoper gigi, artinya ada perubahan torsi ke roda Iya. belakang, Iya. dia akan bunyi. Ya, Nah, terus cuma- abis cuman itu ada- yang ada nggak satu. suka lainnya dari mobil ini adalah kenapa circuit pack nggak ada head up display, malah ada adaptive cruise cruise control. control. Padahal Adaptive cruise convenient control. banget punya Iya. itu. Itu kayaknya ketuker deh pas Ketuker. engineer-nya Toyota ini. Oh, heran. Anyway, seperti itu. Tadi yang saya omongin plus minusnya mobil ini. Nah sekarang kita udah nggak sabar mau roastingan. Roasting. Jadi sekian dulu videonya. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri, Arif Muhammad, Omobi, Motomobi, dan Ridwan Hanif Rahmadi. Dia Ya. nggak. Kenapa dia nggak Kenapa datang nggak sih? Datang sih. Nggak penasaran. Ya itu kan tadi yang kita bilang. Udah diajak dari minggu lalu, katanya ke Klaten. Katanya ke Klaten. Tapi story-storynya tidak mendukung hal tersebut. Tadi pagi dia di Jakarta. Tadi pagi dia di Jakarta. Ya oke lah. Tapi mungkin ada sesuatu hal dia nggak bisa datang. Next time kita harus ketemu Kira-kira sama. apa suatu halnya? Silahkan komentar di bawah. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.